Halo guys, selamat datang di channel Efrata GE. Pada video kali ini kita akan belajar tentang limit barisan bilangan real. Pada materi ini kita masih menggunakan konsep barisan bilangan real untuk menentukan nilai limitnya. Kemudian pada materi ini juga kita akan membuktikan nilai suatu limit dan kebenarannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan dulu video berikut ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang limit suatu barisan. Limit suatu barisan yang definisinya misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dikatakan limit dari XN bila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon. Dan K epsilon itu bergantung pada epsilon lebih besar dari 0. Nah, kemudian K epsilon itu yaitu merupakan bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar atau sama dengan K epsilon. Cuman K epsilon itu biasa juga ditulis K, sehingga suku-suku XN terletak dalam lingkungan epsilon. Jadi harus K epsilon itu kurang dari N. Ya betul, kurang dari atau N lebih besar atau sama dengan K epsilon. Sehingga nanti suku-suku XN terletak pada lingkungan epsilon. Oke. Dimisalkan X itu merupakan limit dari barisan, ya kan? X itu merupakan limit dari barisan, maka X sama dengan XN konvergen ke X, artinya mempunyai limit X, itu artinya. Jadi kalau misalnya ada barisan tertentu yang merupakan nilai limitnya X, maka itu artinya konvergen ke X. Kemudian jika tidak memiliki nilai limit, maka dikatakan divergen. Atau kalau misalnya lebih dari 2, misal ketika kita substitusi, maka dikatakan divergen. Nah, ya, dan ingat harus epsilon itu lebih besar dari 0 dan akan ada Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah ketunggalan limit. Artinya hanya satu nilai limitnya. Suatu barisan bilangan ini hanya dapat mempunyai satu limit. Nah, iya, karena setiap barisan bilangan itu memang hanya satu limit. Oke, buktinya dimisalkan X aksen sama X2 aksen itu merupakan kedua-duanya nilai limit terhadap X sama dengan XN. Ingat ya, kedua-duanya itu merupakan nilai limit dari X sama dengan XN. Dan X aksen sama X2 aksen itu tidak sama. Sehingga kemudian dipilih epsilon lebih besar dari 0. Kemudian VE epsilon X sama dengan X aksen dan VE epsilon X2 aksen itu saling asing. Karena kan X aksen sama X2 aksen kan nggak sama. Jadi berakibat pada FE aksen. Kemudian akan ada K aksen sama K2 aksen merupakan bilangan asli. Oke, akan ada yang merupakan bilangan asli K aksen sama K2 aksen, sehingga N lebih besar dari K aksen. Kemudian XN elemen V epsilon X aksen. Kemudian K2 aksen sehingga N lebih besar daripada K2 aksen, dan XN elemen VE X2 aksen. Nah, sementara hal ini kontradiksi jelas, karena kan VE aksen sama VE2 aksen kan maksudnya saling asing. Maka mestinya X aksen dan X2 aksen itu harus sama. Artinya hanya memiliki limit yang sama, nggak boleh berbeda. Karena itu akan kontradiksi. Maka mestinya X aksen dan X2 aksen itu harus sama. Artinya setiap barisan bilangan real hanya satu limitnya, nggak boleh lebih dari satu. Ketunggalan limit artinya cuma satu, karena mestinya X aksen dan X2 aksen itu harus sama. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh.
Contohnya misalkan limit 1/n sama dengan 0. Kemudian kita akan membuktikan, kita ambil epsilon lebih besar dari 0. Dan jadi berdasarkan sifat Archimedes akan ada bilangan asli K yang merupakan elemen bilangan asli, sehingga 1/K itu kurang daripada epsilon. Ingat, akan ada bilangan asli K elemen N, sehingga 1/K itu kurang daripada epsilon. Akibatnya untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K. Oke, kemudian 1/n kurang harga mutlak ya, 1/n kurang 0, maka 1/n kurang dari atau sama dengan 1/K dan kurang daripada epsilon. Ingat, 1/K lebih besar dari 1/n dan kurang daripada epsilon. Maka terbukti limit dari 1/n itu sama dengan 0. Ya, oke. Untuk selanjutnya, di contoh selanjutnya, limit 1/n pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian diambil epsilon lebih besar dari 0, maka akan terdapat bilangan asli K, elemen bilangan asli, sehingga 1/K kurang dari akar epsilon. Mestinya kan 1/K pangkat 2 kurang daripada epsilon. Cuman kedua ruas itu dipangkatkan dipangkatkan setengah, sehingga nanti dapat dia 1/K kurang daripada epsilon. Maka untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K. Nah, kemudian harga mutlaknya 1/n pangkat 2 kurang daripada 0, sehingga diperoleh 1/n pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1/K pangkat 2 kurang dari akar epsilon pangkat 2 atau sama dengan epsilon. Itu artinya 1/K pangkat 2 itu kurang daripada epsilon, sehingga hal ini membuktikan bahwa limit 1/n pangkat 2 itu sama dengan 0. Oke, contoh selanjutnya limit 3n tambah 2 per n kurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk membuktikannya, praktikan kesamaan berikut. Jadi 3n tambah 2 kurang n kurang 1 per 3 kurang 3 sama dengan Jadi kita cari penyebut baru, sehingga diperoleh 3n tambah 2 kurang 3 kali n kurang 1 per n kurang 1. Sehingga 3n tambah 2 kurang 3n tambah 3 per n kurang 1, sehingga diperoleh 5 per n kurang 1. Itu di 3n kurang 3n kan dapat 0 ya kan. Jadi 5 per n kurang 1 sisanya. Nah, dari hasil itu kemudian diberikan nilai epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat K elemen N ya, akan terdapat K elemen, sehingga K itu harus lebih besar dari 1. Karena kalau misalnya 1, maka ini kan jadi 0 ya, udah jadi 0, dan itu nggak boleh. Kemudian sehingga 5 per K kurang 1 kurang daripada epsilon, atau 1/K kurang 1 kurang daripada epsilon per 5. Itu artinya kedua ruasnya itu dibagi-bagi 5, makanya dapat itu ya. Akibatnya untuk semua K harus lebih kecil atau sama dengan N dan lebih besar dari 1. Oke. Harus lebih besar dari atau sama dengan N dan oke. Selanjutnya 3n tambah 2 per n kurang 1 kurang 3 kan tadi udah dibuktikan nih. Jadi dapat 5n kurang 1, sehingga kurang dari 5 kali epsilon per 5 atau sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa limit 3n tambah 2 per n kurang 1 itu sama dengan 3. Ingat ya, itu tadi kan 5 per n kurang 1 diperoleh, berarti kurang daripada epsilon. Sampai di sini video kali ini. Jika misalnya ada pertanyaan ataupun sekedar saran atau untuk di-sharing, maka silakan ketik di kolom komentar atau boleh juga ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih.